Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iwan Rangga Pinastawa selaku dosen pemrograman web di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan mempelajari tentang manipulasi database untuk melakukan CRUD. Apa itu CRUD? Jadi CRUD itu adalah create, read, update, dan juga delete. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang koneksi antara PHP dan juga MySQL, nah sekarang kita akan membuat sebuah database itu bisa dilakukan edit, update, buat, dan juga delete seperti itu. Jadi materinya yang akan kita pelajari adalah membangun koneksi antara PHP dan MySQL, kemudian manipulasi data dalam MySQL melalui PHP untuk membuat create, read, update, dan juga delete. Contohnya di sini melakukan perubahan. Nah, saya berikan contoh, nanti untuk yang lainnya bisa teman-teman pelajari di materi yang ada. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah sintaks dasar PHP. Jadi, kita buka dan juga tutup dengan PHP, yang mana di situ nanti dilanjutkan dengan koneksi ke database yang kita miliki, baik itu hostname. Kalau kita menggunakan localhost, exam gitu, kita bisa mengisinya dengan localhost, username-nya kita bisa isi dengan root, dan password-nya sesuai dengan password yang mungkin teman-teman berikan. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan. Nah, kemudian database-nya juga diisikan sesuai dengan database yang akan dilakukan koneksi. Karena tentunya di dalam localhost itu kita mungkin memiliki banyak sekali database. Jadi kita harus tentukan juga database name-nya, apa yang mau dilakukan koneksi. Kemudian kita melakukan koneksi seperti yang sudah diketahui sebelumnya di pertemuan ke-11. Lalu kita melakukan sintaks untuk melakukan update. Ini untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Oke, jadi setelah kita melakukan koneksi, kita bisa menambahkan fungsi untuk melakukan perubahan atau update. Nah, di sini kita berikan if iset itu post dari button submit. Jadi kalau kita menekan button submit, itu mulai dari variabel NIDN, nama, jenis kelamin, kota, kode pos, tanggal lahir. Nah, itu akan diambil datanya lagi, lalu akan disimpan ke dalam database. Diambil datanya, kemudian nanti kita jalankan variabel SQL untuk update. Setelah diambil data, kita jalankan update dosen set nama, jadi nama, jenis kelamin, kota itu ambil dari variabel kota, kode pos ambil dari variabel kode pos, dan selanjutnya. Kemudian MySQL query con untuk connect SQL. Jadi kita melakukan koneksi lagi itu apakah berhasil disimpan atau tidak. Jadi ditambahkan lagi if bila dia gagal atau berhasil, nanti akan ada notif. Jadi jika nilainya 0, perubahan data telah disimpan. Kemudian jika nilainya lebih dari 0, maka nilainya disimpan. Jika berbeda dari itu, maka perubahan data gagal disimpan. Seperti itu. Nah, capaian dan manfaat yang diharapkan dalam teman-teman mempelajari materi yang ada. Jadi, dengan mempelajari materi, baik itu dengan video pembuka ini, dan juga materi PPT, PDF, dan juga materi dari web yang dosen berikan, itu diharapkan mahasiswa mampu menerapkan penggunaan CRUD atau create, read, update, dan juga delete untuk manipulasi data pada aplikasi web. Manipulasi data ini yang berhubungan dengan MySQL atau database. Bisa diubah-ubah, baik itu di-update, di-delete, seperti itu. Tidak lupa ada serangkaian tugas yang
harus teman-teman kerjakan dalam perkuliahan kali ini. Mulai dari tugas pretest, post-test, dan juga tugas kuliah atau tugas yang materi setelah teman-teman pelajari. Pada pretest, teman-teman diminta untuk mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum mempelajari materi yang telah disiapkan. Jadi, teman-teman akan di-asesmen untuk dilihat sejauh mana teman-teman sudah mengetahui tentang CRUD dan juga koneksi terhadap database. Dari situ, setelah teman-teman mempelajarinya, materi yang ada, itu akan di-asesmen lagi untuk mengetahui sejauh mana peningkatannya. Apakah banyak mengetahui materi yang ada atau kurang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus teman-teman kerjakan setelah mempelajari materi. Yang mana di sini teman-teman akan diminta untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan PHP dan MySQL untuk mengelola daftar produk. Jadi di sini nanti produknya bisa terserah mau produk apa, yang penting ada beberapa fitur yang bisa diterapkan, yaitu halaman daftar produk. Jadi daftarnya itu bisa menampilkan yang diambil dari database tentunya. Serta siapkan atau berikan tombol untuk memungkinkan pengguna atau user itu melihat detail, mengedit, atau menghapus produk yang ada. Jadi ada juga halaman detail produk yang menampilkan informasi lengkap tentang produk seperti nama, deskripsi, harga, dan juga stok. Kemudian berikan juga link atau tautan untuk kembali ke daftar halaman produk. Kemudian formulir tambah produk. Jadi untuk formulir ini untuk melakukan create pembuatan ya. Jadi menambahkan produk baru ke dalam database, termasuk seperti nama, deskripsi dari produk tersebut. Validasi juga input untuk memastikan informasi yang dimasukkan itu telah sesuai dengan format yang ada. Kemudian ada formulir edit produk yang mana untuk melakukan update. Teman-teman di sini menyediakan button untuk update atau edit yang mana diarahkan ke formulir edit produk. Jadi nanti akan mengubah informasi yang ada di dalamnya seperti nama, kemudian deskripsi, stok, seperti itu. Pastikan juga validasi input dan juga update informasi ke dalam database. Jadi semua memang harus ada validasinya. Kemudian fungsi hapus produk yang mana saat kita mengklik hapus itu tidak serta-merta langsung kehapus, tapi ada opsi. Apakah yakin ingin menghapus, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk validasi juga, konfirmasi sebelum menghapus produk, seperti itu. Nah, sekian video pembuka informasi yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai perkuliahan pada pertemuan yang ke-12 ini. Saya sebagai dosen berharap teman-teman dapat belajar dengan materi yang telah disediakan dengan cukup lengkap, dengan baik, dan juga dengan mudah. Semoga materi-materi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian sehingga dapat lebih mahir dalam membuat sebuah web, dan juga pastinya dapat berguna untuk kedepannya, seperti itu. Sekian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.